Shalom sahabat jalan yang lurus, salam sejahtera buat kita semua dimanapun sahabat berada. Saya berharap dan berdoa semoga sahabat semua tetap dalam perlindungan Tuhan dan juga tetap di dalam keadaan baik. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan melanjutkan diskusi atau debat antara Kiamat bersama dengan Bang Khalifa dan juga ada Ustadz Nandar bersama dengan Ustadz Zuma. Kembali lagi kita akan menyimak dan menyaksikan bagaimana keberlangsungan debat tersebut dan kita juga akan melihat bagaimana masing-masing pendebat mereka bisa mempertahankan setiap argumen dan juga data-data yang mereka bawakan itu harus bisa dibuktikan kebenarannya. Dan kita juga akan menyaksikan bagaimana Bang Khalifa bersama dengan Kiamat mereka sangat dipakai Tuhan luar biasa sehingga mereka bisa mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang mereka bawakan tentang iman kita sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus dan bagaimana juga mereka bisa menjawab dan menentang setiap argumen dan juga data-data yang dibawakan oleh Ustadz Zuma bersama dengan Ustadz Nandar. Maka dari itu tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita saksikan debatnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ada hal-hal yang besok-besok yang ada saya nggak ada ini lagi gitu. Nah kan kasihan sama teman-teman yang lain gitu. Kalau misalkan saya nggak buka room, teman-teman yang lain tuh kasihan gitu. Bukannya apa? Ada yang suka, ada yang enggak gitu. Nah timernya juga minta tolong itu timer saya mau ganti lah gitu. Karena kayaknya nggak sportif ya. Jadi saya mau ganti aja. Nanti saya yang jadi timer. Sorry ya Bang Juma diturun itu saya langsung matiin soalnya saya kena peringatan. Oke, nggak apa-apa, dilanjut lagi. Jangan ini lagi ya, minta tolong loh. Yang menghujatkan siapa? Kami di dalam umat Islam tidak ada hujat tadi dari awal juga. Makanya nggak ada peringatan kan ketika kami bernarasi nggak ada peringatan. Ya. Oke, baik. Minta tolong ya untuk kita kerjasamanya. Nah kerjasamanya. Iya, baik Islam, baik Kristen, narasi dijaga jangan framing, nggak usah framing pribadi juga. Iya. Oke, saya minta Bang Alif aja deh naik karena kemarin Bang Alif ada pernah jadi ini saya timer. Bang Alif. Bang Alif, minta tolong Bang Alif naik ke atas Bang Alif. Di dulu deh. Bang Alif. Bang Alif belum ada lagi. Tunggu ya teman-teman ya, ini ya. Iya tunggu aja nggak apa-apa. Sambil. Yang bisa timer tolong ketik satu, yang bisa timer tolong ketik satu, yang bisa timer. Tadi Ustaz Alif. Yang bisa timer tolong ketik satu, nggak usah nunggu Alif. Yang bisa timer tolong ketik satu langsung naik. Tapi yang netral, saya mau yang netral. Iya yang netral ya, yang netral. Yang bisa timer entah itu dari Kristen atau Islam harus netral. Tolong. Nah itu Bang Dehan JC, Bang Dehan JC. Mbak Ica, Bang Dehan itu udah ketik satu bisa timer silakan. Oh ini nggak bisa ini. Saya itu. Yang bisa timer. Ustaz Alif tolong kalau saya aja. Biar nggak ada ke ini ya. Saya aja deh. Oke. Percaya ya. Gimana menurut Kak Ica tadi ada jeda berapa menit itu? Iya. Kalau Kak Ica percayalah, saya percaya Kak Ica. Thank you, terima kasih. Silakan, Bu Jumat. Oke, cek suara kedengaran. Iya. Kedengaran Bang. Baik. Tadi keputusnya berapa menit ya? Belum kan ya? Belum mulai. Sudah mulai. Siapa tadi yang menjelaskan tuh tiba-tiba putus? Saudara Kiamat kan? Iya, masih Kiamat. Tapi kita nggak tahu waktunya sisa berapa tadi. Oh iya, Bang Kiamat tadi terputus ya. Iya. Sudah habis saya lihat. Sudah habis tinggal 30 detik atau berapa. Ada berapa menit tadi? 3. Saya lihat loh, sumpah saya. Orang giliran Bang Juma kok coba aja tanya yang di bawah. Saya lihat loh. Sisa Enggak berapa menit deh, jangan udah. 2 menit. Loh, sisa 2 menit lagi apa? Aku nggak lihat soalnya. Timer siapa? Ini aja suruh naik lagi yang timer. Tadi yang naik timer siapa? Sudah habis itu. Yang bawah itu sudah habis loh, jangan bohong. Saya lihat sudah habis loh. Iya, santai dulu ya. Yang timer tadi siapa? Ayo lagi. Tolong dong ya.
Sisa 2 menit. Sudah habis kok. Banyak yang bilang tuh. Sisa 2 menit. Sisa 2 menit 54 detik. Sudah habis kok bilang 2 menit. Saya lihat ya Kak Ica. Saya percaya Kak Ica. Ya, saya lihat demi Allah nih. Saya lihat sudah habis. Dia juga tadi nggak lihat. Mbak Icanya juga nggak lihat. Saya sudah lihat. Saya perhatikan. Makanya saya bilang ke teman-teman perhatikan timernya habis gitu loh, biar nggak narasi lagi. Kenapa sih? Sudah habis kok malah bilang. Nggak narasi Ya udah gini aja Kak Ica. Ya. Oke, ini dari saya minta tolong. Di 1 menit ya kita mulai ya. Oke. Ya sudah. Bang Kiamat gimana Bang Kiamat? Oke, 1 menit ya. Ya. 1 menit ya. Bentar. Aku buka ya. Jadi seperti tadi ya, kalau misalkan buka data itu timernya di pause, tapi kalau baca langsung dijalankan. Jadi kalau lagi buka data tapi narasi langsung dijalankan aja waktunya. Jadi kalau buka data nggak boleh narasi, harus diam. Baik, oke. Oh ya, aku ya tadi ya. Jadi tadi kan aku udah bilang yang misalkan Allah punya mata tadi. Jadi aku mau nunjukin kalau Allah itu makhluk. Jadi perkataan Muhammad dan itu hadisnya sahih. Ya, jadi silakan nanti Anda jelaskan itu kenapa Allah bukan makhluk, tapi nanti di surga Allah terlihat, dan juga di sini dijelaskan kalau Allah itu menciptakan Adam seperti wujudnya, gitu ya. Dan Allah punya mata di dalam Bukhari 6859. Allah punya betis yang kalau disingkapkan itu orang-orang itu sujud. Itu di dalam Bukhari 6886. Bahkan Allah itu menulis Taurat. Boleh di-pause bentar? Oke. Nih. Bentar ya. 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 Nah, jadi ketika dikatakan Allah itu bukan makhluk di dalam Sahih Muslim 4793, di sini Allah menulis Taurat itu dengan tangannya. Nih. Jadi dikatakan di sini Tauratmu ini kalamnya dan menulis Taurat untuk mudeng tangannya. Nah, tangan Allah itu di sebelah kanan 2. Itu di dalam hadis Nasai, nanti bisa saya tunjukkan. Kemudian selama berapa lama di dalam 4795 itu selama 40 tahun Allah menulis, gitu ya. Jadi terbukti. Silakan nanti Anda jelaskan itu. Kita mulai sekarang Bang Jonathan atau Bang Juma ya. Oke. Ustaz Juma. Juma apa Bang Jonathan? Ustaz Juma. Oke, baik. Ustaz Juma. Iya. Oke, bisa dimulai. Wait. Oke. Go. Mulai. Oke, baik. Jadi bagi saya memang tidak pernah mau berdialog dengan saudara Kiamat ini ya. Kenapa? Karena pertama, Maaf interupsi Ustaz Juma. Itu waktunya 4 menit. Iya. Ini saya stop ya, karena ada ngobrol ya. 4 menit kan? Ya, 4 menit, 4 benar. menit. Lanjut aja. Oke, lanjut ya. Siap. Jadi dulu memang saya mau berdialog dengan anak ini, karena saya pikir beliau itu pintar, cerdas, ada ilmu. Tapi kesini, oh ternyata cuma kayak begitu. Tapi nanti saya tanggapi itu ya. Saya tanggapi dulu si Ferguson ini. Di dalam Al-Quran itu sudah sangat jelas dikatakan badi'us samawati wal ardh anna yakunu lahu walad wa lam takul lahu sahiba. Jadi sahiba itu bukan zauja. Zauja itu istri. Seperti dalam Yohanes 20 nomor 15, Yesus memanggil istrinya di dalam original teksnya. Nanti adinda saya Jonathan Nandar tampilkan Yohanes 20 nomor 15. Original teksnya di situ Yesus memanggil istri. Nah, kalau di Al-Qur'an sahiba itu adalah teman. Ya. Sementara Allah itu sendiri. Laisa kamitslihi syai'. Innani anallah la ilaha illallah la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan. Tuhan itu cuma satu. Jadi bagaimana mungkin dia punya teman? Bagaimana mungkin dia punya anak? Begitu caranya. Kenapa umat Islam itu susah kalian murtadkan? Karena umat Islam itu paham Al-Quran, bukan umat terjemahan. Walam takullahu sahiba. Jadi mustahil Tuhan itu punya anak, sedangkan dia itu tidak punya teman. Tidak ada Tuhan perempuan, gak ada Tuhan laki-laki, gak ada Tuhan bencong, gak ada Tuhan mati, gak ada. Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. Ya, Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Itu yang saudara harus pahami. Walam takullahu sahiba, bukan zauja. Kalau zauja itu sama seperti Yesus, ya. Gune atau guna atau gunaika. Bahasa Yunani itu istri. Tapi ini tidak sahiba. Maksudnya, bagaimana mungkin Tuhan itu punya turunan sementara Tuhan itu tidak memiliki teman? Tuhan itu cuma sendiri. Berdiri sendiri dia. Lam yalid wa lam yulad. Itu ya, terbantahkan di situ. Sementara Tuhanmu yang adalah Yesus itu memanggil istri. Nah, meskipun lembaga lain Indonesia mengaburkan itu. Kemudian, kalau Anda menyamakan Allah kami itu adalah makhluk, berarti Anda ingin menyamakan Tuhan Anda dengan Allah. Karena Tuhan Anda itu adalah makhluk. Tuhan Anda itu zat.
zat padat, zat cair, zat gas, ya. Itu Tuhan Anda. Jangan Anda mau menyamakan Tuhan kami dengan Tuhan Anda. Anda mengatakan Allah itu makhluk, harus makhluk, ya, supaya sama seperti Yesus gitu. Enggak. Jangan Anda katakan itu. Nah, sekarang kenapa saya nggak mau berdebat dengan saudara-saudara kiamat ini? Ilmunya nggak ada. Dia cuma modal terjemah. Dia gunakan terjemahan gini. Yang lucu gitu ya. Satu aja untuk meruntuhkan dia. Tapi ini udah sering saya lakukan sih. Makanya saya malas. Allah Subhanahu wa taala ketika Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, dikatakan apa? Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam seperti wujudnya. Kalau umat Islam ngerti. Tapi kalau umat terjemahan seketika terbahak-bahak ini. Wah, ternyata Adam itu sama seperti wujud Allah. Tidak seperti itu, Bung. Wujud itu bahasa Arab. Sementara di dalam hadisnya original teksnya tidak dikatakan wujud, tapi dikatakan surah. Oke? Di situ dikatakan surah arti. Waktu habis. Oh, Masya Allah. Oh, cepat kali 4 menit ya. Yonatan, Dinda, boleh enggak 30 detik? Sebelum antum. Nggak boleh dong, nggak boleh. 30 detik, biar saya luruskan si kiamat ini. Kasihan kali dia kalau tersesat selamanya. Kamu ngambil waktunya Nandar 30 detik. Jadi Nandar nanti 3 menit 30 detik. Iya, 30 detik. Iya, boleh. Silakan aja Nandar sekarang Nandar narasi. Nah, tapi diambil sama kamu 30 detik. Lanjut. Ya, supaya orang ini sadar kelas gitu ya. Lanjut. Jadi di situ dikatakan di dalam waktu Nandar. Jadi di situ dikatakan bahwasanya ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu azza wa jalla Adama ala surati tuluh. Jadi Allah menciptakan Adam sesuai dengan gambarnya. Gambar siapa? Gambar Allah, skema Allah. Jadi Allah membuat gambar, kemudian gambar itu dibentuk dalam rupa manusia. Bukan wujud Allah. Wujud itu bahasa Arab. Ya, wujud itu artinya ada, sementara surah itu adalah gambar. Gambar, ya. Itu yang Anda harus tahu. Jadi Allah kemudian membuat rancangan, itulah yang dimaksud dengan gambar. Lalu kemudian Allah menciptakan gambarnya itu serupa dengan sketsa. Makanya Adam diciptakan serupa dengan gambar yang Tuhan punya. Makanya dikatakan ala surati, ya, gambar yang dibuat oleh Allah, bukan sesuai dengan wujud Allah. Salah Anda. Makanya belajar original teks. Demikian. Makasih Dinda Jonathan. Oke, tolong diperbesar layar saya. Oke, sudah ya. Teman-teman, saya punya buku ini ya, namanya Pernikahan Yesus. Ini yang nulis adalah pakar Yunani, Maggie Webhouse, orang Kristen. Ya makanya saya bilang ya, teman Kristen yang sanggup melawan kami itu Bambang Nursena dan Ibu Rita Wahyu. Kalian ini benih targum semua. Oke, kita lihat ya. Ternyata Yesus itu punya anak, saudara. Ini di dalam family tree. Yesus itu punya istri, bahkan poligami. Yesus Kristus punya istri Maria Magdalena, punya anak Joseph son of Christus. Kemudian Yesus Justus di dalam kitab Kolose 4 ayat 11. Kemudian anak yang bungsu Tamar, Doctor of Christus. Ini data dari ini ya, nih screenshot ya, data dari gospel itu sendiri ya. Kemudian saudara lihat di sini, ya, mana sebentar. Nah, sebentar tuh, Yesus Kristus the Mesias, Yesua or Jesus of Nazareth, married dengan Maria Magdalena dan Kana. Jadi Yesus itu poligami, istrinya 2. Mana ada Tuhan Bani Israel poligami? Makanya saya katakan tadi, kalau Yesus itu adalah makhluk ciptaan Tuhan, itu bukan penghujatan loh ya. Ini datanya, screenshot, tampol ke mukanya Pak Bambang atau Ibu Rita Wahyu, bener gak? He archetes ketisios tauteo ya, bahwa Yesus itu adalah ketisios tauteo, ciptaan, ada ayatnya. Ini kitab yang kalian yakini dalam original teks. Kalau nggak percaya original teks, kita lihat di dalam terjemahan ya, Wahyu 3 ayat ke-14. Saya langsung saja, dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Mana ada Tuhan itu adalah ciptaan? Bagaimana mungkin ya sembahan orang Yahudi dengan Kristen itu sama, sedangkan orang Yahudi tidak pernah Tuhannya itu adalah ciptaan. Yang harusnya kalian sembah itu Allah, bukan ciptaan. Lalu tadi saya sudah berulang kali sampaikan ya, tapi tidak ada tanggapan berarti. Cermati, buka pikiran kalian secara seksama dengan waktu-waktu yang singkatnya. Di dalam Keluaran 20 ayat kedua, di dalam tafsir Rasag, siapa Tuhannya orang Yahudi? Innallaha rabbuka, screenshot. Tampol juga ke Bambang Nursena atau Ibu Rita Wahyu, benar nggak yang saya baca? Sesungguhnya Allah itu Tuhan kamu. Orang Yahudi, Rasag, kalian tahu nggak siapa Rasag? Rabi Sadia Gaon, rabi yang otoritatif di kalangan Yahudi, mengatakan bahwa Tuhan mereka itu adalah Allah. Sekarang saya minta, tolong jawab, di mana pengakuan orang Yahudi kalau Tuhannya itu manusia yang bisa kencing, berak, dan Di mana itu? Tidak ada. Kalau Tuhannya orang Yahudi itu Allah, ada ayatnya saudara. Tafsir Rasag Exodus 20 ayat kedua. Innallaha rabbuka alladzi akhrajtaha min balad Mesir min bait al-ubudiyah. Ada. Makanya tidak heran kalau ada orang Yahudi beribadah di masjid. Bantah dalil saya, bukan dengan terjemahan. Dor. Ya gitu ya Mbak Ica ya, narasinya ya. Sangat mulia ya Mbak Ica. Narasi mereka
berak, kencing gitu ya narasinya. Iya. Oke. Itu jangan keluar lagi ya Bang Nandar ya. Karena itu kan kata-kata yang Nandar yang Zulkifli ini dua orang yang peringatan siapa? Nandar Zulkifli ini dua orang yang luar biasa kawan-kawan sekalian. Mulutnya itu penuh rahmat dari Allah. Ya lanjut. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, waktu saya ya. Nah, gini loh, si Zulkifli bilang katanya Allah menggambar sketsa itu apa Ini saya mulai modelnya? ya Bang? Ya, makasih Mbak Ica. Katanya Allah menggambar sketsa. Ini pantas aja orang Islam banyak yang murtad masuk Kristen. Dia bilang Allahnya ngegambar kayak anak TK. Gimana sih konsepnya? Ini Zulkifli ini bikin Islam banyak yang murtad aja. Udah banyak yang murtad makin banyak lagi. Bang Kiamat tolong tunjukin yang Al-An'am ayat 101 dong. Di pause dulu waktunya. Mbak Ica. Parah ini Zulkifli guys. Zulkifli bilang Allah ngegambar loh. Allahnya ngegambar kayak ikut lomba TK. Aduh, gimana sih Jul? Pantes setiap tahun banyak yang murtad. Ya nggak betah lah dibilang Allahnya ngegambar walaupun anak TK. Ya, Ini juga Bang siapa? Kata-katanya tolong di apa ya supaya tidak lah Zulkifli yang bilang Allah menggambar kok. Iya, ya sudah. Ya, dia Nah, sudah ini ya. Ini nih, bagaimana mungkin dia punya anak sedangkan dia tidak punya istri? Tuh, Al-Qur'an sendiri loh yang bilang. Kalau mau bantah ya kayak kamu muntah ke Nandar, itu kamu bantah sama terjemahannya, jangan sama kitanya. Bantah itu sama Islam yang menerjemahkan. Kok bisa bilang Allah itu punya apa nggak punya istri? Nah, kalau kalian bilang Tuhan Yesus itu nikah, kebalik. Justru Allah itu yang punya istri dan punya anak. Bang Kiamat tolong tunjukin dalilnya. Tadi An-Najm ayat 19 sampai 21, ayat 19 sampai 20 di pause dulu. Baik. Ya. Nah, ini ya menurut pagan Quraisy Allah punya 3 anak perempuan, Al-Manat, Al-Uzza dan Lata. Ini kalian mau bilang apa? Allah nikah atau zina? Gitu loh, dia punya anak nih, Allah punya anak nih, hasil pernikahan dia dengan dewi-dewi bulan, gitu loh, karena Allah itu sesembahan pagan, kawin. Kalau kalian bilang Allah itu nggak nikah tapi punya anak, terus kalian mau bilang apa? Allah berzina kumpul kebo sampai punya anak, gitu kan nggak mungkin. Jangan menghina Allah lah. Kalian itu suka menghina Allah, nuduhnya ke kita. Kalian itu nggak punya ilmu. Kalau ngomong suka asal-asalan, ngomong tentang Alkitab asal-asalan, ngomong tentang Al-Quran juga asal-asalan. Tapi nggak terima, giliran kita lucutin ajaran kalian, malah kalian kabur-kaburan, malah bilangnya menghujat. Nah, ternyata udah kebantah. Allah itu bukan Tuhannya Musa. Nah, sekarang kalian kabur, mau melarikan Tuhan Yesus nikah. Ternyata terbantah lagi, Allah berkelamin laki-laki dan Allah menikah. Al-Ikhlas ayat 3, Allah tidak beranak. Kenapa Allah nggak beranak? Karena Allah itu berkelamin laki-laki, makanya dia nggak bisa berojolin bayi. Bukan saya mau maksa Allah itu makhluk, memang Allah itu makhluk kata Al-Quran, bukan kata saya, bos. Nah, Bang Kiamat tolong tunjukin Sunan Abu Daud 3710. Makasih ya Bang Kiamat. Di pause dulu waktunya. Sunan Abu Daud 3710. Sunan, masih 2 menit lumayan, alhamdulillah. Sunan Abu Daud 3710. Scroll sampai ke bawah, tidaklah datang kiamat sampai sebagian umatku menyembah berhala. Nah itu Bang Kiamat, bawa lagi. Ya, tidak akan datang kiamat sampai sebagian dari umatku menjadi musyrik dan menyembah berhala. Nah itu. Allah kalian aja memastikan bahwa Islam itu penyembah berhala dan musyrik. Itu sebagiannya. Gimana dengan nasib sebagian Islam? Oke lah kalau 1,8 miliar itu ada kira-kira 600 sampai 800 yang sesat, 900 yang sesat, 900 juta. Nah, Bang Kemat tolong tunjukin hadis Ibnu Majah 4010. Ibnu Majah 4010. 4010. 4010. Ibnu Majah. Nah, ini nasib sebagian Islam ya. Nah, di sini Muhammad berkata, sungguh sebagian umatku yang sebagiannya lagi sudah menyembah berhala, ini sisa sebagian, akan meminum hamer dan mereka menamai dengan selain namanya, akan bernyanyi dengan para biduan disertai dengan alat musik, dan Allah menutupi kehidupan mereka dan menjadikan mereka monyet dan babi. Itulah nasib kalian. Nasib kalian tuh jadi musyrik kalau nggak jadi babi. Nah itu. Malik minta tolong kata-katanya. Itu hadisnya jelas. Iya, tapi tolong. Loh, itu hadisnya bilang kera dan babi, memang benar kera dan babi. Iya, nadanya tolong di Oh iya. Jadi jalan tetap ya. Jadi nasib kalian itu jadi gitu Zulkifli, kamu susah-susah jualan Islam, masa-masa Islam masuk masa-masa orang masuk Islam, kamu kasih duit, kamu kasih nasi padang, kamu kasih nasi bungkus. Rupanya kalian menjadi musyrik. Kalau nggak jadi musyrik bilangnya 2, kalau nggak jadi musyrik jadi babi. Sia-sia kalian tuh. Ngapain jadi Islam? Nggak usah lah. Udah tobat. Ayo, tobat. Oke, selesai. Udah ya. Masih ada 7 menit, 7 detik bentar ya. Oke. Kita sekarang lanjut ke Ustaz Oke. Iya. Saya dong. Malik. Habis Malik saya. Kak Ahmad. Kita mulai ya. Ya. Jadi begini ya. Tadi si Zulkifli mengatakan ini ya.
Allah itu bukan makhluk, tetapi dia tidak bisa menjawab ketika di sini dikatakan di hadis Muslim 4793. Di sini hadisnya sahih ya, bro ya, sahih ya. Anda mesti belajar lagi. Jadi jangan bilang kelas saya tidak seperti kelasmu dan seterusnya, tapi Anda sendiri nggak paham apa-apa tentang kaidah Islam. Ya, jangan nanti saya tunjukkan keilmuan Anda itu kosong di sini ya. Hati-hati mulut Anda. Ya, di sini Allah menulis Taurat itu dengan tangannya. Tangan apa di sini? Tangan apa? Tangan kiri, salah, tangan kanan. Jadi tangan Allah itu dua-duanya kanan. Karena Allah adalah makhluk. Tadi kan udah dijelaskan, Allah itu laki-laki, berkelamin laki-laki. Ya. Dan juga kalau saya tunjukkan lagi nih hadisnya, hadis sahih juga ini ya. Jadi saya nggak level dengan hadis doif. Ya, di sini hadisnya sahih Anda baca. Jadi Anda kalau menjelaskan Islam harus dengan kaidah Islam. Jangan ada kabur-kaburan, karena saya tahu kaidah Islam itu ada yang mengatakan kalau Allah adalah makhluk. Ya. Jadi di sini dikatakan apa? Allah menulis Taurat selama 40 tahun. Ya silakan, ini agak buram ya. Jadi Allah menulis Taurat itu selama 40 tahun. Dan di dalam Al-Maidah ayat 13, ternyata karena firman itu adalah perkataan Allah atau berasal dari mulut Allah, dan kemudian diubah-ubah oleh manusia, artinya mulut Allah sedang diobok-obok. Nah itulah. Jadi ketika di situ dikatakan ya, kemudian di Al-Hijr ayat 9, Al-Quran itu akan dijaga oleh Allah lagi dan lagi. Ternyata ayat-ayat Al-Quran itu dimakan oleh kambing. Nah itulah kemahakuasaan Allah. Karena apa? Karena di dalam kekristenan kami nggak mengenal Allah yang tidak maha kuasa, itu nggak kami kenal. Kalau yang kayak begini yang nggak konsisten, itu memang betul adalah makhluk. Nah makanya umat Islam, contohnya si Zulkifli dan Sunandar ini memang menyembah makhluk yang tidak maha kuasa. Saya bisa tunjukkan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu ratusan ayat itu hilang dan dihapuskan. Ini saya tunjukkan. Boleh di pause, tapi langsung aja deh, udah buka ya. Jadi di sini ya, di sini banyak belajar ya, 111. Ini saya tunjukkan bukunya. Jadi ini ya, Zulkifli, kamu banyak belajar tentang kaidahmu supaya nggak kosong, supaya nggak jadi pepesan kosong di sini. Nih, saya tunjukkan ya, 111 ya. Di sini Al-Quran itu mengalami perubahan, makanya Al-Quran itu ada banyak versi. Jadi semakin menunjukkan kalau Allah itu tidak maha kuasa. Jadi Allah tidak konsisten, Muhammad pun bukan Islam. Nanti aku jelaskan. Bahkan Muhammad itu adalah Allah, bahkan lebih tinggi daripada Allah. Ya, kalau Anda endurance-nya kuat, kita bisa dapat panjang. Ya, jadi di sini dikatakan apa? 238 ayat, 42 ayat. Di sini terus ada 138 ayat. Diapakan ini? 230 ayat, 31 ayat apa? Terhapus. Bayangkan. Ayat-ayat Al-Quran dihapus. Kenapa? Karena ayat Al-Quran itu acak-acakan. Itulah. Jadi ketika diperlihatkan data seperti ini, Anda mau jawab apa? Jadi terlihat ya. Karena apa? Karena di dalam hadis Ahmad 22350, di situ Muhammad itu diutus untuk umat yang buta huruf. Tetapi dikatakan di dalam Al-Quran untuk seluruh alam. Jadi untuk seluruh alam yang spesifiknya apa? Umat yang buta huruf, wanita, anak-anak, dan orang tua renta. Itu Anda baca hadis Ahmad 22350. Ya. Kemudian di dalam hadis Nasai yang tadi saya tunjukkan, Nasai volume 6 buku 49 hadis nomor 5381. Di situ Allah itu makhluk yang tadi saya bilang menulis Taurat dengan tangannya. Itu dengan apa? Tangan kanannya. Jadi tangan Allah itu ada dua di sebelah kanan, dan Allah itu berdiri di atas kursi di arsy, dan setiap 1/3 malam Allah turun ya. Silakan. Oke, giliran saya. Ya, jadi ya beginilah kalau umat terjemahan ya. Allah menulis, Allah berkata, Allah melihat, Allah memberi, dan seterusnya. Allah mensifati dirinya agar diketahui oleh makhluknya. Allah melihat dengan apa? Manusia memahaminya mata. Orang menulis, manusia mensifatinya apa? Dengan tangan. Allah berfirman, manusia bersifatinya dengan berkata. Demikianlah Allah menerangkan dirinya. Tapi Allah laisa kamitslihi syai'. Menulisnya Allah tidak sama menulisnya makhluk. Melihatnya Allah tidak sama melihatnya makhluk. Anda belajar dululah kaidah. Ya, Anda harus belajar kaidah. Lalu kemudian Anda mengatakan bahwa Al-Quran itu dimakan kambing, firman dimakan kambing. Ya nggak apa-apa firman dimakan kambing, asal jangan firman dibunuh manusia. Firman yang Anda maksud itu adalah lembaran-lembaran, tulisan-tulisan. Tetapi pada hakikatnya umat Islam ada original teksnya. Semua umat Islam itu tahu kitab sucinya. Jutaan manusia menghafal Quran. Lah kitabmu, membacanya aja kamu nggak sanggup. Coba kamu baca kitab yang Anda ambil dari Yahudi. Bisa kamu baca? Nggak bisa. Yang dari Yunani bisa kamu baca? Nggak bisa. Lalu kamu bisa apa? Jadi kamu gak usah bawa narasi seperti itu. Karena yang sedang kita bahas ini adalah Tuhannya Nabi Musa. Apakah sama dengan Tuhannya Kristen? Yang mohon maaf disunat pada hari ke-8. Sebelum dia disalib, dia ditampar, dia diludahi, dia diseret. Apakah sama? Ya tidak sama. Kalau kami Tuhannya jelas. Tuhan menulis 2 loh batu. Allah Anda katakan menulis Taurat. Ya sama berarti. Yesus menulis Taurat gak? Tidak.
Jelas itu ya. Kemudian tadi Anda membawa narasi tentang Allah mendekatkan apa dikatakan tadi Anda membawa hadis apa tadi itu? Yang menjelaskan bahwasanya saudara ini Ferguson, tolong timernya dihentikan dulu. Hadis apa tadi itu ya? Ini yang membahas tentang bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW itu mengatakan bahwa umatnya itu adalah pendusta katanya. Umatnya adalah tidak akan terjadi kiamat hingga sebagian dari umatku menjadi musyrik dan menyembah berhala. Artinya sekarang ini bukan penyembah berhala. Kenapa? Karena dalil itu mengatakan jumlah mereka 30 orang dan semuanya mengaku nabi. Itu nanti di akhir zaman. Wa innahu sayakunu fi ummati kazzabu salasuna kulluhum yas'umu annahu nabiyyu. Mereka mengaku nabi. Apakah di Islam sekarang ada yang mengaku nabi? Enggak ada. Makanya belajar Islam itu harus benar-benar pada kaidah yang sebenarnya. Wa iza wudi'a as-saifu fi ummati lam yurfa anha ila yaumil qiyamah. Ketika mendekati kiamat, umatku ada 30 orang yang kemudian menyesatkan manusia, mengaku nabi. Wala taqumus sa'ah hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikina wa hatta ta'budu qabailu min ummatil autha. Jadi belajar Islam itu harus pada kaidah yang sebenarnya dong. Jangan malu-maluin. Ini si kiamat juga kayak gitu. Jadi udahlah ya, kalian tidak akan pernah bisa lolos. Kemudian tadi saya masih ingat si kiamat ini, anak kecil ini ya, yang tidak ngerti apa-apa tentang Islam. Oh, Tuhannya umat Islam itu katanya ke bumi. Ya, saya mohon maaf dengan kata-kata halus saya katakan, nenek lu kiper. Kullu laila ilas sama'id dunya. Dia di langit bumi, bukan di bumi seperti Tuhanmu. Di kandang binatang, keluar di sana, disunat pada hari ke-8. Jangan kau samakan. Tadi kan di awal saya sudah menjelaskan kepada saudara, badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu walad dan seterusnya ya. Belajar lagi ya. Belajar kiamat belajar. Sudah mulai saya. Suara saya ada Kak Ica? Ada. Kalau misalnya mau mulai bilang ya Bang ya. Halo, suara. Ada. Iya nggak, suara saya ada nggak? Halo, suara saya ada nggak? Ada. Oke ya. Jadi kita harus teman-teman, siap saya mulai ya. Jadi tema kita itu adalah mulai. Tema kita itu adalah apakah sesembahannya Musa itu Yesus? Nah, apakah sesembahan umat Islam itu Allah yang lain? Ternyata orang Yahudi tadi sudah saya sampaikan, nggak perlu saya buka kembali, bahwa sesembahan orang Islam itu adalah apa yang disembah oleh orang Yahudi, diakui oleh orang Yahudi sendiri. Nah, pertanyaan saya dan Bang Juma tadi tidak ada satupun manusia di muka bumi yang sanggup untuk menjawabnya. Kita lihat di dalam gospel saudara ada Tuhan dengan strata tertinggi, yaitu Lukas 12 ayat 10. Barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Tetapi siapa yang melawan anak manusia akan diampuni. Ternyata derajat Roh Kudus dengan Yesus itu lebih tinggi derajatnya Roh Kudus. Karena kalau hujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Nah, pertanyaannya, kalau Roh Kudus ini Tuhan di dalam perjanjian baru, harusnya dia Tuhan di dalam Torah. Apakah Musa pernah mengajarkan Roh Kudus? Tidak. Apakah ada tertulis Ruach Qudus di dalam Torah? Tidak. Apakah Tuhan di dalam Torah itu adalah manusia? Tidak. Bilangan 11 ayat 29 atau 29:11. Tuhan bangsa Israel itu bukanlah manusia, saudara. Nah, sedangkan Tuhannya Kristen itu adalah manusia. Bahkan dia menikah, ya. Itu datanya. Saya berani mempertanggungjawabkan data ini. Ada bukunya dari Kristen itu sendiri. Punya 3 anak. Yang bilang bukan orang Islam. Lalu yang berikutnya adalah bahwa sesembahan orang Kristen itu adalah ciptaan. Itu juga dalilnya dari kitab Kristen, Wahyu 3 ayat 14. Makanya belajar Ibrani dan Yunani. Dari tadi saya tidak ada sanggahan yang berarti loh. Wahyu 3 ayat ke-14, ciptaan Allah. Nah, kalau kalian mengatakan Allah adalah makhluk, nah kitabmu sendiri menyatakan Allah itu adalah sesembahan, ciptaan Allah. Kemudian bagaimana pandangan Yahudi terhadap Kristen nih? Pandangan Yudaism memandang Yesus sebagai salah satu dari sekian banyak Mesias palsu yang muncul dalam sejarah. Yahudi saja tidak mengakui Yesus, apalagi Musa menyembah Yesus. Mana ada? Makanya saya tantang loh. Di mana Musa menyembah Roh Kudus? Sedangkan Roh Kudus di dalam perjanjian baru adalah Tuhan tertinggi. Di mana Musa menulis Ruach Qudus di dalam Torah sampai meninggal dunia, sampai kiamat ini, bumi ini kiamat, tidak akan ada, saudara. Kemudian roh, ya, ternyata roh ini adalah ciptaan. Saya berulang kali sampaikan ini, kenapa? Karena kalian nggak mudeng-mudeng ya. Ucapan ilahi bla 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 bla. Ternyata roh yang ada di dalam diri Yesus itu adalah roh ciptaan daripada Allah ini. Kemudian kembali ke pertanyaan saya yang mula itu ya. Kalian bisa baca nggak sih ini mana tadi di dalam, aduh kok bahasa Indonesia, sebentar ya. Di dalam, sebentar saya alihkan dulu ke bahasa Ibrani. Loh, ini bahasa Indonesia, sebentar. Bahasa Ibrani muncul.
Oke ya, ini di kitab Yohanes. Oke, Yohanes pasal 14. Nah, orang Kristen mana bisa menghadapi kami? Ini original teks semua yang kami sampaikan loh. Di dalam Yud Dalet, Ibrani ya, 21. Sebentar, bukan Yud Dalet. Sebentar, Kak Ica salah. Itu Ya. Yud Dalet. Sinyalnya lemot, saudara. Mohon maaf ya. Lemot sinyalku ini. Oke. Pelan-pelan aja Bang. Iya, sebentar ya. Kok sinyalnya lemot? Oke ya. Oke, Hebrew. Di dalam Yohanes pasal kenapa jadi terjemahan sebentar ya. Oke, saya buka di dalam perek Yohanes. Ya, di dalam Injil Yohanes pasal 14 ya. Yud Dalet di Oke lah, di dalam Yohanes pasal ke-14 ayat ke-27 ada tertulis Ruach HaKodes. Di dalam bahasa Ibraninya Ruach HaKodes, tetapi tidak pernah Musa untuk menyembah Roh Kudus. Tidak ada. Oke, ini mohon maaf ya, ada kendala sinyal ini. Oke, saya pause lagi ya. Oke, sebentar ya, saya pakai ini aja deh, pakai kursor tangan aja. Kursor tangan, oke, nah ini bisa ya. Oke, kursornya yang macet ternyata teman-teman. Di ayat ke-27 atau Sefer Esrim Vestesha. Ya, pasal ke-26, ayat ke-26. Teman-teman perhatikan di ayat ke-26 ya. Di sini sebentar, nih, coba perhatikan ya. Di sini tertulis apa? Ruach HaKodes. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-26 tertulis Ruach HaKodes. Disembah oleh orang Kristen. Ternyata ini adalah makhluk ciptaan. Ada tulisannya, ada datanya dari Alkitab. Nah, pertanyaan kami, ini sedikit pertanyaan ya. Di mana tertulis Ruach HaKodes? Kalian tidak akan sanggup. Makanya kenapa Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Begitu loh. Kalau misalkan sudah mau mulai mulai Bang Kiamat. Di sini tadi Pak Malik ya. Kalau misalkan ada Pak Malik naik lagi ya Pak Malik, soalnya tadi saya lihat tidak ada lagi gitu. Mungkin baterainya atau apa gitu, nggak tahu saya. Mungkin baterainya lowbat atau bisa jadi lowbat kali ya. Kena report tadi. Kena report ya? Ya, dia komen dari di bawah. Oh, kena report. Iya. Oh, Pak. Oke, ini Bang mau Bang Mozart dulu atau aku nih? Bang Mozart dulu apa Bang Kiamat? Berunda. Ya, 9 orang Kristen pun kita hadapi. Ya, saudara-saudara itu. Banyak ngomong, diam dulu, Sunada. Bang Mozart. Silakan Bang Kiamat aja dulu, nggak apa-apa. Oke. Kalau mulai bilang ya Bang. Ya, jadi terlihat kalau Sunandar ini nggak konsisten. Pertama dia menggunakan original text, tapi setelah itu dia menggunakan terjemahan. Nah, inilah tukang benih-benih dari penipuan, karena memang Islam itu diajarkan untuk menipu, untuk berbohong. Nanti saya bisa tunjukkan dalilnya, ya. Jadi di dalam Zakaria 12 ayat 1, ya, di dalam Wayosek ini, di sini dikatakan foundation dibentuk atau ditaruh. Ini ya, saya tunjukkan di dalam strongnya. Ya, jadi di sini fix ditetapkan, jadi bukan ciptaan. Nah, kalau Anda mau mendebati di dalam Wahyu 3 ayat 14, ini pun bahasa Indonesia Anda nggak lulus. Nih ya, Anda tadi sengaja nunjukin kalimat terakhir untuk menipu ciptaan Allah. Anda cuma nunjukin begini doang. Itulah benih-benih penipuan di sini. Tapi saya nggak seperti Islam lainnya. Jadi kalau orang Kristen itu, karena memang 65,4% orang Kristen itu peraih Nobel. Jadi orang Kristen itu adalah mayoritas, orang Kristen itu orang cerdas-cerdas, termasuk TikTok yang Anda pakai ini dibuat oleh orang Kristen, gitu ya. Jadi kita nggak bodoh, ya. Jadi di sini kalimat gini, inilah firman dari Amin, ini adalah Yesus Kristus ya. Dia kan adalah firman, saksi yang setia dan benar, permulaan dari. Jadi kita mesti tahu, misalkan 3 lebih besar dari 1. Artinya 3 itu punya kedudukan sendiri, 1 punya kedudukan sendiri. Itu logika yang harus Anda miliki. Kalau otak Anda masih tauhid setara dengan iblis, maka otak Anda nggak nyampe. Di sini permulaan, arti permulaan itu Yesus Kristus adalah permulaan yang dibedakan dari apa? Ciptaan Allah. Bahasa sederhana ini nggak bisa Anda pahami dan Anda mau tipu-tipu di sini. Memang lihat kalau Islam itu adalah ajaran untuk menipu, gitu ya. Nah, kemudian boleh di-pause. Bentar ya, aku bukakan hadits. Oke ya, ini Quran dulu ya. Nah, di dalam surah 16 ya, di dalam An-Nahl ayat 123. Nih ya, di sini dikatakan apa? Dikatakan kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Jadi agama Ibrahim tadi di dalam Imamat 26 ayat 1 nggak boleh menyembah berhala, misalkan batu gitu, nggak boleh. Kayak batu Hajar Aswad itu bukan ajaran Ibrahim tuh, bukan ajaran Abraham. Jadi jelas Allahnya beda.
Karena itu sesembahan. Jadi sesembahannya antara orang Kristen dalam Alkitab dengan Arab itu berbeda. Kalau Arab itu pagan. Kenapa? Karena Muhammad pagan. Saya bisa tunjukkan Muhammad pagan. Nih ya, saya tunjukkan dalilnya. Boleh di pause bentar, saya bukakan hadis. Ya, baik. Ya, bentar. Bentar. Abu Daud, bentar. Abu Daud mana? Oke, jadi saya tadi seperti yang saya bilang, Muhammad itu bukan Islam, tapi Muhammad itu pagan. Ini akan kita buktikan sama-sama dengan teks yang sangat jelas di sini. Jadi di dalam hadits Sunan Abu Daud, hadis sahih ya, 3627. Silakan Anda duduk manis, Anda baca ya. Muhammad bersabda, Jibril datang menemuiku dan berkata, tadi malam aku datang untuk menemuimu, dan tidak ada yang menghalangiku. Jadi nggak ada yang menghalanginya untuk masuk, kecuali apa? Patung yang ada di atas pintu. No, Muhammad nyimpen patung. Di zaman Islam atau pra-Islam, patung itu bukan patung patung simpenan untuk hiasan, bukan. Tapi semua umat Islam yang belajar tentang pra-Islam, yang belajar tentang Islam tahu kalau ajaran Ibrahim itu tidak boleh menyimpan patung. Artinya apa? Muhammad itu pagan. Itulah yang menghalangi Jibril masuk. Ini terbukti ya dengan kaidahnya sendiri. Kenapa? Karena di dalam Quran, ini saya tunjukkan, di dalam Quran surah 93, boleh di pause bentar. Baik. 4 detik lagi ya. Ya, bentar ya. Nah, ini. Jadi Muhammad itu didapati sebagai seorang yang bingung. Dan dia itu diberi petunjuk. Jadi Muhammad ini adalah pagan gitu. Makanya ajarannya itu ajaran pagan. Silakan. Iya, Kak Ica, kiamat di atas saja biar saya minta Pak Kiamat bantu buka data, Pak. Kak. Ya, sebelum waktu berjalan, Pak Kiamat langsung aja di Kejadian 6 ayat 3. Minta tolong Pak Kiamat ya. Siap, Kejadian 6 ayat 3. Kejadian 6 Ayat yang ketiga. Oke. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Kembali lagi saya katakan, cara kerja Roh Kudus adalah Roh Tuhan yang diutus tinggal di dalam diri manusia. Ini di dalam Taurat. Lalu Panana mengatakan mana tulisan Roh Kudus? Itu jelas ditulis Roh Allah. Allah ya pasti kudus. Kecuali bukan Allah ya tidak kudus. Nah, jadi narasi bahwa Roh Kudus tidak ada di dalam Perjanjian Lama itu hanya asumsi Bang Nandar semata. Nah, saya akan buktikan bahwa Allah yang Musa sembah adalah Yesus. Sama dengan Yesus. Pertama kita buka dulu Pak Kiamat, minta tolong di pause Bu waktunya. Baik. Di Yesaya 12 ayat 2 dan 3 Pak Kiamat. Oke, bentar. Yesaya 12 ayat berapa, Pak? Ayat 2 dan 3 Pak. Oke. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Di sini mengatakan bahwa Yahweh yang memberikan mata air keselamatan. Jadi tidak mungkin nabi-nabi bisa memberi mata air keselamatan seperti Yahweh. Ya di pause Bu host, tolong Pak Kiamat terakhir Yohanes 4 ayat 13 dan ke-14. Yohanes 4. Yohanes 4 ayat 13 dan ayat ke-14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Dalam Perjanjian Lama hanya Yahweh yang dapat memberikan mata air keselamatan. Dalam Perjanjian Baru, Yesus pun dapat memberikan mata air keselamatan. Lalu apakah Musa mengenal Yesus dalam Perjanjian Lama? Oh jelas. Dalam Keluaran 6 ayat 2, Yahweh berkata kepada Musa, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakannya. Dengan namanya Sang Penguasa, dia belum menyatakannya. Nah, kapan dia menyatakannya? Dalam Daniel 7 ayat 13 sampai ke 14. Sisa waktu saya sisa berapa Bu? Biar Pak Kiamat bisa bantu. 1 menit 34. Ya Pak Kiamat minta tolong Daniel 7 ayat 13 dan ayat ke-14. Oke. Ntar ya di pause dulu.
Oke, ya 13. Ini Nabi Daniel dalam perjanjian lama. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya, lalu diberikan kepadanya kekuasaan. Nah, Tuhan kan artinya penguasa, kekuasaan. Nah, jelas bahwa Daniel melihat penglihatan Tuhan nanti, Yahweh nanti akan datang dengan kekuasaannya itu seperti seorang anak manusia. Itu sudah dinubuatkan, dan Yesus jelas berkata kepada para pemuka agama imam Taurat, nanti pada saatnya dia datang kembali, mereka akan melihat dia datang dengan awan-awan dikelilingi malaikat-malaikat seperti yang dikatakan Nabi Daniel itu. Jadi sudah sangat jelas bahwa Yesus adalah firman Allah yang datang dalam wujud manusia. Ayatnya di 1 Samuel 3 ayat 21. Nah, itu aja dulu, nanti ya waktu udah mau habis, 22 detik. Jadi tadi narasi Bang Nandar tentang Yesus menikah kan sudah saya bantah ulang-ulang. Dia mengambil data dari pohon rumah, pohon keluarga, dan pohon keluarga itu bisa saya edit sendiri. Saya bisa buat Muhammad punya 20 anak dan salah satunya bernama Nandar. Lalu saya ganti foto saya dengan orang Arab, lalu saya mengatakan itu referensi dari Arab. Jadi jangan ambil dari majalah Bobo, Bang Nandar. Ya silakan, Kak. Kalau mulai bilang ya Bang Cuma. Ya, oke. Jadi Bung, kalau Anda mengatakan Yesus itu firman Allah, di Islam juga disebut kalimatullah, rahullah. Tidak ada masalah. Yang masalah ini Tuhannya Musa apakah dilahirkan Maria? Gitu Kita dong. mulai, Bang. Ya, udah. Suara saya nggak kedengaran ya? Iya. Kamu mengatakan firman Tuhan Yesus itu, ya memang betul. Yesus itu adalah kalimatullah. Artinya apa? Yesus itu ada berkat keinginan, kehendak, cipta dari Allah. Makanya dia menciptakan Yesus. Yang Anda harus bahas di sini adalah Tuhan yang disembah Nabi Musa, yang murkanya menyala-nyala, yang membasmi pemakan babi di dalam Yesaya 66. Itu yang Anda harus bahas, yang mengatakan terkutuklah manusia yang tidak menjalankan hukum Taurat dengan perbuatan. Itu yang harus Anda bahas. Taatilah perintahku, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan jalan taat kepada perintah-perintahku seperti tertulis dalam kitab Musa, Ulangan 11 nomor 1, Yosua 1 nomor 7. Itu yang Anda harus buktikan, bahwa Tuhan yang begitu pencemburu, jangan ada ilah lain di hadapanku, kok tiba-tiba menjadi makhluk. Itu yang Anda harus bahas. Layaknya kami membahas Tuhannya Nabi Musa itu adalah Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Lalu kemudian tadi saudara Kiamat menuduh Rasulullah Muhammad SAW itu memerintahkan untuk berbohong. Islam diajarkan dalam bohong katanya. Waduh, ini anak kecil ini belajar di mana ya? Ingat ya, Matius 10 nomor 16. Di situ diajarkan bahwa hendaklah kamu cerdik seperti ular. Emang ular itu cerdik? Setahu saya ular itu nggak cerdik. Muatan daripada cerdik seperti ular ini ya seperti iblis. Karena ular itu identik dengan iblis, ular naga, ular yang di surga. Menurut kitab Anda, siapa itu penjelmanya? Ular, iblis itu. Lalu kemudian Filipi 1 nomor 18. Ya jadinya kita tidak membahas konsep Tuhan. Kita membahas tentang perintah karena kamu lari kemana-mana. Tetapi tidak mengapa, kata pendiri Kristen. Sebab bagaimanapun juga Yesus diberitakan baik dengan palsu. Palsu di sini original teksnya apa? Anda sudah tahu? Belum tahu juga. Propasis. Propasis itu artinya mengelabui. Mengelabui itu apa? Mendustai. Mendustai itu apa? Membohongi. Propasis dalam bahasa Yunani. Belum ngerti juga anak kecil. Nah, baik dengan maksud palsu, maksud mengelabui, menipu, membohong, ataupun dengan maksud jujur. Tentang hal itu, aku Paulus tetap bersuka cita. Jadi ini dalil Bung dalam kitabmu. Mau kau bahas hadis Al-Quran dalam Islam itu tujuanmu untuk apa? Untuk mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Makanya kau bawa hadis meskipun kamu nggak ngerti. Oke? Cukup bagi saya sekali aja. Yang sekali aja kurontokkan hadismu, yang kau katakan hadis itu, udah cukup sekali. Membuktikan bahwa kaulah pendusta. Kenapa kau berdusta? Karena memang amanat di kitabmu. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Yesus diberitakan dengan maksud mengelabui atau membohongi atau mendustai maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku tetap bersuka cita. Itu makanya kamu melakukan itu. Saya tahu maksudnya. Lalu kemudian ya, ketika Anda membawa hadis katanya, dalam hadis ini hadis ono, bahwa Nabi Muhammad SAW itu diceritakan menyimpan patung dan seterusnya. Bung, hadis qudsi jelas mengatakan bahwasanya dan tiada seorang yang lebih zalim daripada orang yang bermaksud menciptakan ciptaan seperti ciptaanku. Oleh karena itu maka cobalah mereka menciptakan seekor semut kecil atau biji-bijian. Itu hadis qudsi yang menerangkan. Lalu dikatakan lagi di hadisnya, asyaddun nasi azaban yaumil qiyamah alladzi yudahinu bi khalqillah. Manusia yang paling pedih siksa pada hari kiamat adalah orang-orang yang membuat menyerupai patung dan seterusnya untuk makhluk Allah. Jadi jangan kau bawa-bawa yang kayak begitu, tertolak oleh agama kami. Ya, belajar lagi original teks kiamat, jangan kayak anak-anak.
Guru Dajuma, saya boleh tertawa nggak? Nggak boleh. Nanti Boleh, sedikit aja, Nggak sedikit boleh, aja. Kalau dia dipendam tertawanya nanti meledaknya di kuping. Wak. Oke, aku mau tanya nih sama Ki Ahmad ya. Kamu bisa baca Ibrani atau tidak? Kalau tidak bisa saya ajarin. Karena tadi kamu menyampaikan data yang salah loh. Sekarang saya mau bertanya, kamu tadi menerjemahkan yang ini atau yang ini? Menerjemahkan yang ini atau yang ini? Tadi saya lihat kamu menerjemahkan yang ini. Yang dimaksud roh adalah ciptaan menggunakan kata yang ini, yaitu Peyosher, bukan Peyoshen. Yang tadi kamu sampaikan ternyata ini. Makanya saya bilang belajar original teks, jangan dibohongi oleh terjemahan. Ya, Kita saudara. mulai, ya. Oke, Mbak Kak Ica, terima kasih ya. Jadi Ki Ahmad tadi salah menerjemahkan. Yang dia terjemahkan adalah Peyosher, dengan dia tidak mampu untuk membaca. Kalau evangelis, baca Yunani bisa, baca Ibrani bisa. Nah, yang menciptakan ini adalah Peyosher. Kita lihat di dalam Alkitab LAI ya, Zakaria 12 ayat 1. Nah, ini Ki Ahmad kan Zakaria 12 ayat 1. Ini yang menerjemahkan dari LAI saja jujur kok ya, dan dia yang telah menciptakan roh dalam diri manusia. Jadi roh yang ada dalam diri Yesus Kristus adalah roh ciptaan. Tapi dia keliru karena dia nggak bisa baca Ibrani. Dia mengatakan itu meletakkan dengan kata-kata ini ya. Kita buka ini apa kata-kata meletakkan itu, menempatkan. Nah, menempatkan itu di sini apa? Payoshed ya. Yosed dalam bahasa Ibrani 03245. Kalau menciptakan bukan Payoshed. Ya Mbak Amat ini orang Malang, Mbak Amat ini ya. Kita lihat di dalam, sebentar kita kembali. Nah, kita kembali nih menciptakan ya. Ini LAI saja sudah jujur kok. Tuh, ya. Ini menggunakan kata Payosher dalam original teksnya. Dor. Makanya saya pengen tertawa tadi. Kemudian tadi bilang kamu ayat palsu, ayat palsu. Kita lihat nih ayat palsu ya. Markus 15:28. Ini tentang Yesus disalib, padahal Yesus diserupakan, saudara. Dibuatlah ayat palsu. Loh, Nandar, kamu menghujat itu ayat palsu. Ini dari LAI loh. Kita lihat lah ya. Saya orang hukum, saya siap untuk dituntut kalau misalnya saya menafsirkan sendiri ya. Alkitab Sabda dari LAI, tafsiran. Markus 15:28. Benar nggak itu ayat asli? Ternyata itu ayat tidak asli. Oh, evangelis, yang dirubah itu terjemahan. Coba lihat di dalam kodeksnya. Saya lihatkan kodeks tertua tahun 360, yaitu kodeks apa namanya teman-teman? Ya, sebentar. Kodeks Sinaiticus. Bentar ya. Apa namanya itu? Keyboard saya kehabisan baterainya nih ya. Kita lihat aja di sini ya. Markus 15. Ini kodeks Sinaiticus ya. Markus 15 ayat ke-28. Ada nggak? Coba Kak Ica lihat. Ya, Markus 15 ayat ke-28 tidak ada, ditambahi, dikurangi karena itu nubuatan Nabi Muhammad. Dor, karena Yesus diserupakan. Dor. Oh, Nandar itu di dalam kodeksnya. Coba di dalam Greek Bible Online ada nggak? Kita lihat nih. Ini baru palsu, saudara. Kita lihat Markus 15 ayat ke-28 ada tidak di dalam original teksnya. Makanya belajar Ibrani sudah saya bilang, yang sanggup menghadapi saya itu Bambang Nursena tapi nggak berani debat, saudara. Markus 15 ayat ke-27 dulu ya, saudara. Kita lihat nih, Markus 15 ayat ke-27. Ada ayatnya ya, ada ayatnya. Kai sun hauto setawroshin duo lestas ena ex desion kai ena es yau numon hauto. Coba kita rubah jadi ayat 28. Ada nggak ayat 28? Ini baru data, saudara. Dor. Kosong ya, Markus 15 ayat 28 kosong. Lalu dari mana LAI menambahkan Alkitab, saudara-saudari yang terkasih? Makanya LAI sendiri mengatakan itu Markus tidak asli. Kalau tidak asli sinonimnya apa? Palsu. Nah, tadi temanya saudara-saudari yang terkasih sangat jelas ya. Ada enggak apa namanya itu Musa menyembah Roh Kudus? Sampai kiamat pun tidak akan ada ya di dalam Torah Musa menyembah Roh Kudus. Kenapa? Karena Yesus itu menikah, punya anak. Anaknya 3, istrinya 2, Maria Magdalene Kana. Ini datanya dari Injil sendiri. Screenshot, tampol muka para ini. Bukan dari ini dan orang Kristen ini. Tuh, bule di sini ya. Datanya jelas kok ini. Nih, Anda screenshot, tampol para pendeta. Nah, ini baru, ini ngomong palsu apa tapi nggak bisa original teks. Habis gitu salah juga. Kemudian kita lihat ya, tadi ngomong dia Wahyu 3 ayat 14. Ayo adu baca, bisa nggak kamu? Masa kalah sama orang Islam bisa baca Yunani? Terima kasih. Dor, terimalah kebenaran saudara. Oke, di sini kita udah waktunya kan sudah 16.55. Nah, kalau bisa sesi terakhirnya kita ada kesimpulan ya. Biasa juga belum makan nih, saudara. Iya. Boleh diperbesar. Baik. Ya. Jadi begini ya. Tadi saya tunjukin yang Zakaria 12 ayat 1. Entah ya, tadi saya buka yang ini atau yang ini, saya lupa. Tapi oke ya, saya bukakan yang ini. Jadi di sini dikatakan ya 335. Di sini dikatakan membentuk. Di sini kalau kita lihat di sini ini dalam terjemahannya ya. Jadi ini bisa maknanya memang bisa banyak, tapi definisi yang ada di sini membentuk atau nanti ini membentuk atau menaruh sebenarnya untuk membentuk dan seterusnya. Makanya kalau di dalam Keluaran 2 itu kan menghembuskan. Nah, itu.
Tapi nanti kalau mau lebih kritis nanti bisa lah sama yang ahlinya ini ya, kritik teks. Tapi minimal begini, ketika Anda mau menari-nari, Anda pun belum bisa menafikan pernyataan saya. Yang tadi saya tunjukkan ayat Al-Quran itu banyak yang dihapus ini. Jadi ini surah 15 Al-Hijr ayat 9 itu menunjukkan kalau Allah itu tidak maha kuasa. Kenapa? Karena ratusan ayat itu hilang, dihapuskan. Nah, saya bisa menunjukkan mana yang kemudian dimakan hadits, yang dimakan kambing, yang dimakan kambing itu ada tuh di dalam hadis. Ternyata itu ayat persusuan gitu. Jadi persusuan orang dewasa. Nanti saya tunjukkan ya. Nah, kemudian ternyata Al-Quran itu ada banyak versi. Ini yang mau saya tunjukkan. Kalau Alkitab kan itu terjemahan. Jadi banyak terjemahannya. Jadi kalau Al-Quran itu banyak versi nih Anda mau berdebat sama saya tentang ini, tentang versi Al-Quran. Ya. Di sini dikatakan apa? Satunya ada fa'u mengusir, satunya di fa'u membaca. Ini ada versi Wars. Kemarin sudah berdebat dengan seorang Habib. Dia fasih bahasa Arab dan dia nggak bisa menjawab ini. Kenapa? Karena saya tahu di dalam buku yang saya tadi tunjukkan, memang ketika Al-Quran itu dikumpulkan mushaf-mushafnya, di situ terjadi distorsi. Ya, silakan Anda kalau mau berdebat perkara ini, boleh di pause bentar. Baik. Ya, saya tunjukkan dulu. Nah. Ya. Oke ya, saya lanjutkan aja. Jadi di dalam Sunan Abu Daud tadi saya tunjukkan nomor bentar. Di dalam Sunan Abu Daud, bentar ya. Tadi ketika Jibril mau bertemu dengan Muhammad, di situ kan ada patung. Nah itu belum Anda jawab. Kenapa? Karena Muhammad itu ditemui dalam keadaan yang bingung. Bahkan kalau Anda mengatakan Nur Muhammad itu yang menciptakan alam semesta, bahkan di dalam hadits qudsi dikatakan Allah itu tidak akan menciptakan dunia ini kalau bukan karena Nur Muhammad. Ya, kalau Anda tadi mengatakan di Markus 15 ayat 28 dengan mulut licin, Anda mengatakan itu adalah nubuatan dari Muhammad. Buset. Apa itu, narasi macam apa? Anda tiba-tiba main klaim-klaim. Nah, itu nanti kita bisa uji manuskrip. Di manuskrip mana yang ada. Kenapa? Alkitab itu terjaga dengan 26.000 manuskrip. Beda dengan Al-Quran yang hanya Birmingham itu cuma 2 lembar. Nah, itu kan konyol. Kitab kok dijaga dengan hafalan. Makanya ada banyak versi. Itu yang perlu Anda pahami ya. Nah, sedangkan Alkitab itu jelas ada banyak manuskrip. Nah, kemudian saya akan menunjukkan ya. Misalkan ini Muhammad ini kan sebagai ini mentaati Muhammad, artinya mentaati Allah. Itu di dalam surah An-Nisa ya, ayat 80. Ya, kemudian saya akan tunjukkan kalau Muhammad itu lebih berkuasa daripada Allah. Boleh di-pause bentar? Saya bukakan hadis. Bentar ya, saya bukakan dulu. Bentar. Apa, Abbas? Oh, udah diam-diam. Oke ya, saya lanjutkan. Jadi begini, umat muslim itu tidak menyadari bahwa yang mereka sembah sebetulnya itu adalah Muhammad. Ya, nanti akan saya buktikan. Kenapa? Karena di dalam hadits Sunan Nasai nomor 904, di sini ada seseorang yang sedang sholat, ya si Abu Sa'id ini. Kemudian Muhammad memanggil dia ketika sedang sholat, kemudian apa? Abu Sa'id ini nggak menjawab dan kemudian dimarahin. Kenapa kamu tidak mendengar ketika Rasulmu memanggil? Lihat, relasi manusia dengan Allah dikalahkan dengan relasi Muhammad dengan Abu Sa'id. Ya, silakan itu Anda buktikan. Iya, Pak Kiamat aja yang dibesarkan, Bu. Aku mau minta tolong sama Pak Kiamat buat buka kita. Jadi closing bahwa membuktikan Tuhan Musa tidak sama dengan Tuhan Nabi Muhammad. Ya, Pak Kiamat mungkin bisa bantu saya. Imamat 5 ayat 15, Pak. Kita mulai, Pak. Ya, dibuka di ini dulu ya. Imamat 5 ayat 15. Ya, bunyi firman Tuhan begini. Dari ayat 14, Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seseorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salahnya seekor domba jantan yang tidak bercela. Jadi jelas bahwa penebusan dosa dari dulu yang Tuhan tetapkan kepada Musa adalah penumpahan darah melalui korban tebusan domba. Nah, tetapi Tuhannya Muhammad tidak punya cara menebus dosa dengan cara seperti ini. Jadi bagaimana bisa Bang Suba dengan nandar, dengan gagahnya mengatakan bahwa Tuhan yang Musa sembah sama dengan Tuhan yang Muhammad sembah? Apakah penebusan dosa seperti pembakaran pemetikan darah ini dilakukan juga oleh Tuhannya Nabi Muhammad? Kan tidak. Nah, dan Tuhan juga mengulanginya. Tadi teman saya Pak Khalifah Malik sudah awal mengatakan di kitab saya bahwa Tuhan sendiri yang akan menjadi juru selamat. Nah, minta di-pause tolong Zakaria 9 ayat 11 Pak Kiamat. Zakaria 9 ayat 11 minta tolong Pak Kiamat.
Oke. Ya, Sakaria 9 ayat 11 bunyinya, mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Di sini Yahweh Tuhan Musa mengatakan dengan jelas dia akan melakukan perjanjian dengan darahnya sendiri untuk menebus orang-orang Israel, untuk menebus manusia. Nah, Tuhan ini kan roh. Bagaimana mungkin dia punya darah kalau dia tidak mengambil rupa manusia? Nah, Pak Kiamat tolong di Lukas 22 ayat 20, di pause dulu waktunya, Bu, biar bisa dibuktikan. Lukas 22 ayat 20, Pak. Ya, Lukas 22 ayat 20 bunyinya begini, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah darah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ini Yesus merujuk pada kitab Sakaria 9 ayat 11 tadi, bahwa keselamatan yang sudah Tuhan tetapkan dalam Musa harus melalui korban penebusan. Dan konsep itu tidak dikenal oleh Tuhannya Nabi Muhammad. Jadi mana mungkin Anda tidak malu mengatakan bahwa Tuhannya Nabi Muhammad masih tetap sama dengan Tuhannya Musa. Itu sudah sangat tidak masuk akal. Dan kembali kepada Nandar, di data yang Anda ambil itu data blok rumah keluarga itu, pohon keluarga, di situ ditulis dengan jelas bahwa si Yustus ini umurnya 37 tahun. Bagaimana mungkin Yustus umur 37 tahun seperti Anda bawa di kitab Alkitab, Yesus meninggal umur 33 tahun. Masa Yesus meninggal 33 tahun, anaknya lebih tua dari dia udah 37 tahun? Itu kan sama saja dengan data dari majalah Bobo. Bahkan data majalah Bobo lebih bagus dari data yang Anda berikan. Jadi sudah saja, dan dia mengutip tadi di Matius 1 ayat 16 sampai 12. Sudah saya baca tidak ada kata Yustus di situ. Matius 1 yang ada di blok tadi itu menceritakan keturunan dari Abraham, bukan keturunan Yesus Kristus. Jangan berbohong di sini dan jangan munafik, Nandar. Sudah terlalu banyak orang yang Anda bohongi. Jadi sudah sangat jelas tadi poin-poin yang Pak Kiamat, Pak Khalifah Malik, dan saya tambahkan sedikit, sangat menjelaskan bahwa konsep ketuhanan yang Musa berikan beda. Nah, yang terakhir Pak Kiamat, Yeremia 23 ayat 15, Pak. Kak Ica di pause dulu, ini terakhir ayatnya. Yeremia 23 ayat 15, Pak Kiamat. Yeremia 23 ayat 15 ya. Ya. Ya, di scroll lagi, Pak. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi-nabi itu, nabi-nabi palsu di sini. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun untuk nabi palsu. Mana mungkin Tuhan sudah mengatakan bahwa kalau nabi palsu dia akan mati diracun, lalu dia mengambil lagi nabi yang mati diracun. Sedangkan di dalam firman-Nya jelas nabi palsu itu mati diracun. Tidak mungkin kan? Ya, dia mengambil nabi lalu menyangka firman-Nya sendiri, nabinya itu mati diracun. Jadi beda Tuhannya Musa dengan Tuhannya Muhammad. Sekian. Baik. Kembali ke tema Ustazi. Assalamualaikum, lanjut. Ya, Nah, ini kita Oke. closing statement ya Bang Juma ya. Oke. Oke, biar Ya, baik, yang diracun. Yohanes 19:30. Sesudah Yesus minum anggur asam itu berkata ia, sudah selesai, maka matilah dia. Mati diracun, ini Nabi nih. Lalu kemudian ketika kita berbicara mengenai tema, Bung, sekali lagi saya katakan kepada saudara-saudara, Anda membawa taat menyembah Muhammad karena kita harus taat kepada Muhammad katanya. Di dalam kitab saudara, di situ ya majikan juga dianggap Tuhan. Lihat, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan tulus, dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Wow. Jadi kamu harus mempertuhankan majikanmu. Kata Tuhan di situ Kurios sama dengan Yesus. Kurios juga diajukan kepada Yesus. Berarti Tuhan-Tuhan dari hamba-hamba itu juga adalah Tuhan. Taatilah mereka. Taatilah Tuhanmu di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati. Sama seperti kamu taat kepada Yesus. Kalau Yesus Tuhan, maka kamu harus taat juga kepada majikan. Lalu kemudian di dalam Efesus 5 nomor 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Taatlah kepada suamimu sama seperti Tuhan. Oh, berarti kamu wanita-wanita ini disuruh juga menuhankan rupanya suaminya ya. Ya, karena taat itu berarti menuhankan. Nah, Tuhan yang kami sembah, Al-Quran mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Kana nasu ummatan wahida, wa ba'atallahu nabiyyin, wa basyirina wa mubathirina, wa anzala ma'ahum kitab bil haqqi liyahkumu bainan nas. Manusia itu adalah umat yang satu tadinya.
Ya, setelah timbul perselisihan maka Allah mengutus para nabi. Allah mengutus para nabi sebagai pemberi peringatan dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara mereka tentang perkara yang mereka perselisihkan. Jadi Allah itu adalah Tuhannya para nabi. Di dalam kitab Kejadian 17 juga dikatakan, "Wahai Abraham, aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun." Yang jadi masalah ini adalah Tuhannya Kristen. Ya, Tuhannya Kristen ini yang bermasalah. Entah Tuhan dari mana ini datangnya. Kemudian ketika Anda berbicara mengenai kurban, Al-Quran mengatakan, "Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyazkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan oleh Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Memang semua nabi itu mengajarkan kurban. Tapi tidak ada satupun nabi yang mengajarkan kurbankan Tuhannya, gitu ya. Hanya di Kristen Tuhannya jadi korban. Jadi kamu harus banyak belajar supaya kamu itu paham, memahami tentang konsep ketuhanan. Lalu kemudian mengenai Al-Quranul Karim Anda bahas, si anak kecil kiamat. Di Al-Quran itu menerangkan manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairi minha aw mithliha alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Ayat yang kami ganti, yang kami hilangkan dari ingatan kalian, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Dan itu benar adanya. Jadi kalau misalnya Allah kemudian ingin masuk, itu biasa dalam Islam. Yang masalah itu di kitab Anda. Coba di dalam Markus 15 nomor 28 tadi itu. Bisa nggak Anda menunjukkan original teksnya? Bisa nggak? Manuskripnya. Manuskrip dari mana yang Anda bisa dapatkan itu? Tidak akan pernah bisa Anda dapatkan. Manuskrip dari mana? Sementara kami umat Islam, meskipun seluruh manuskrip itu dihilangkan, kami ada penghafal. Sekarang coba hilangkan semua kitab kamu. Siapa yang bisa tahu Bible itu seperti apa? Nggak akan ada yang bisa tahu. Demikian. Sorry, saya tadi Bang, bentar ya Bang Yonatan. Tadi Bang Mozart kena peringatan. Jadi sama tadi Bang Malik juga kena ban. Iya. Nah, betul. Jadi ini kiamat saya kasih 8 menit ya kan, untuk menjelaskan sudah semua. Closing kan tadi. Kiamat sudah closing tadi. Kalau closing lagi kan closingnya nanti kita gimana? Iya, jadi yang pertama kan Islam, terus yang kedua itu Kristen. Jadi sekarang ada closing ya begitu. Iya. Oh, jadi yang closing ini siapa ini sekarang? Bukannya kami menanggapi atau belum closing ini? Closing gimana sih? Tadi? Iya, belum closing dong kalau kayak gitu. Tadi kan udah dibilang ini terakhir closing gitu. Nah, berarti kita pikirnya yang tadi mereka itu sudah closing, Mbak Ica. Saya juga gitu, Kak Ica. Kan Kak Ica sebelum mereka bernarasi itu ini closing ya. Closing kedua kali. Dia mau ganjil Kak? Jangan. Jadi tadi yang pertama narasi Anda, terus yang kedua baru kami yang Kristen. Jadi jangan Anda balik. Anda mau ganjil satu nggak bisa tuh. Oke. Ya, silakan Islam setelah itu yang Kristen yang penonton bisa menilai kok nanti siapa yang menang, siapa yang benar, siapa yang salah ya. Iya. Nggak usah nangis, lanjut aja. Kak Ica, layar saya diperbesar Kak Ica. Ini waktu saya 5 menit kan. Oke. Nih teman-teman, ini baru evangelis teman-teman ya. Coba diperbesar layar saya. Kitab Ibrani bisa baca, Yunani bisa baca ya. Jadi si Mbak Ahmad orang Malang ini mengatakan terjemahan saya ngawur katanya. Ternyata yang di dalam Zakaria ya, di dalam Alkitab itu sendiri itu menciptakan loh. Kita lihat berbagai macam versi juga di dalam Zakaria 12 ayat 1. Semuanya berbagai versi mengatakan menciptakan. Tadi dia nggak bisa Ibrani makanya salah comot. Kemudian mengenai ayat palsu ya teman-teman ya. Jadi kitabnya asli ya, yang tadi itu kodeksnya. Kita lihat nih. Kita lihat di dalam Lukas. Saya tunjukkan kepada Anda Lukas 10 ayat ke-1. Di dalam terjemahan ternyata Yesus itu mengutus 70 siswa. Tetapi di dalam original teks ya, meta de tauta anedeshen ho kurios eteros epo epdome konta duo. Ternyata yang diutus Yesus itu adalah 72. Lalu terjemahan menjadi 70. Tetapi satu hal yang harus Anda ketahui ya. Ternyata penambahan itu bukan hanya di dalam terjemahan loh. Ini ternyata di dalam original teksnya ada tanda kurung. Coba Anda cari di dalam Al-Quran berbahasa Arab. Tidak ada Al-Quran itu ada kurung kurawalnya. Tapi dalam original teks, ini kitabnya langsung ya. Harganya 600.000 ini dari seorang hamba Allah yang dikasih ke saya. Nah, kemudian ada lagi. Kita lihat. Ya, kita lihat tadi. Itu tadi sudah. Kita lihat Lukas ya. Lukas 15, tadi berapa ya? Markus ya, sorry. Berarti benar yang tadi. Mana datanya? Kak Ica mohon di ini dulu ya. Aku mau cari data tadi. Oke, siap. Aku tadi sudah tak kasih. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja, Bang. Nah, sudah Kak Ica. Nih ya, teman-teman nih. Aku adab Islam itu bagus loh. Kitab orang lain tidak dikentuti, tidak diberaki, tetapi dikasih di kursi ini. Sedangkan laptopku tertaruh di bawah. Oke, lihat ya ini ya. Markus 15. Coba ayat ke-28-nya ada tidak? Markus 15 ayat ke-28. Coba Kak Ica lihat nih ya. Ini kata Markon ya.
karangan Markus, ya. Pasal 27, ayat ke-27 langsung ke ayat 29. Di mana ayat 28? Sedangkan di dalam terjemahan Alkitab Indonesia ada ayat 28. Itu dari mana? Itu tentang nubuatan Nabi Muhammad yang dihapus, saudara-saudara yang terkasih. Dan itu tentang peristiwa Yesus diserupakan. Saya bisa tunjukkan dalilnya. Kalau Yesus tidak disalib, kalau Yesus itu menikah. Kita kembali ya saudara-saudari yang terkasih kepada tema ya. Tema kita pada siang sampai sore hari ini adalah, pernahkah orang Israel, Yahudi menurut Torahnya menyembah Yesus Kristus, menyembah Tritunggal? Tidak ada. Sedangkan kita cari, ya, apakah orang Israel itu menyembah Tuhannya umat Islam? Ada, Kak Ica. Ini tadi saya sudah tunjukkan ya, di dalam Sefer Shemot, Perek Esrim, Mispar Stayim. Saya bacakan nih bahasa Ibraninya. Anohi Adonai Eloheha Asher Hoshetiha Me'araj Mishroyim Mebet Albadim. Nah, kita lihat di dalam tafsir rasaknya dikatakan apa? Inna Allah Rabbuka, sesungguhnya Allah itu Tuhan kamu. Ini dari Yahudi saja percaya bahwa sesembahan umat Islam adalah apa yang disembah oleh Musa. Kitab Keluaran 20 ayat kedua itu kitabnya Musa. Ternyata kitabnya Musa mengkonfirmasi bahwa Tuhan yang benar itu adalah Tuhan umat Islam. Karena sesembahannya sama dengan umat Yahudi. Ini original teks. Makanya harusnya yang menghadapi saya itu Pak Bambang Nursena dengan Ibu Rita Wahyu. Kalau benih Hatargum ya, keok semua saudara. Dor, terimalah kebenaran. Itu makanya ini Ibrani, Yunani, Arabik, bisa baca saya. Kalian terjemahan. Habis gitu salah lagi. Orang itu di TikTok sudah banyak yang mualaf loh. Gara-gara kami para pendapat muslim ini, terutama gara-gara Bang Juma, nanti tambah semua masuk Islam nanti saudara. Masya Allah, terimalah kebenaran. Dor, meong. Oke, close statement ya. Sudah ini ya waktunya. Oke ya. Oke, saya closing statement ya. Jadi saya 8 menit. 8 menit ya. Iya, nanti kalau saya minta post, di post ya. Post. Baik. Terima kasih. Ya, jadi tadi Nandar itu mau menegaskan lagi data palsunya yang pakai website abal-abal. Nah, itulah umat Islam. Karena apa? Karena umat Islam itu boleh berbohong. Tadi Zuma kan bilang nggak ada tuh kami diajar gitu. Boleh di post bentar, saya tunjukkan hadisnya. Baik. Diajarin berbohong. Nih ya. Di dalam hadis Tirmizi nomor 1862. Aku bukakan. Nih. Oke ya, 1862. Silakan Anda cek hadisnya, ini sahih. Di sini dikatakan gini, Muhammad bersabda, kedustaan itu. Jadi ingat ya, kenapa umat Islam itu suka berbohong? Contohnya seperti Nandar, saya dikik bilangnya saya dikik dibilangnya saya kabur. Nah ini kayak Nandar ini suka bohong sama Zuma. Itu karena ajarannya Muhammad itu ajaran berbohong. Nih ya, kedustaan itu tidak halal kecuali. Jadi berbohong itu tidak boleh kecuali pada 3 hal. Nih, Anda lihat di papan. Apa? Seorang suami yang berbicara terhadap istrinya agar istrinya ridho, misalkan selingkuh gitu. Nah, boleh berbohong, itu ajarannya Muhammad. Karena Muhammad apa? Kepergok istrinya, yaitu si Hafsah, diranjang ketika bersama Maria Kipti, itu surah 66 ayat 1. Saya bisa tunjukkan tuh. Muhammad mengatakan, diam, jangan beritahu siapa-siapa. Itu. Jadi suka bohong, ajarannya siapa? Muhammad, ya, suka selingkuh. Itu sama budak ya. Kemudian kedustaan pada peperangan. Jadi ketika perang, ini kalau dicek asbabul wurudnya, nanti ketika pasukannya dikit, boleh berbohong. Kenapa? Karena ini untuk menunjukkan kalau Allah itu tidak maha kuasa, sehingga berbohong untuk kemenangan gitu. Tapi ketika pasukannya banyak, diparit-parit itu, dipotongin semua leher orang. Ya, jadi udah nyolong, kemudian dipotong leher orang. Itu saya bisa tunjukkan datanya nanti di sirah. Kemudian yang ketiga, kedustaan yang dilakukan dalam rangka untuk mendamaikan sesama manusia. Jadi misalkan ini kayak tadi si Nandar, supaya di sini Nandar dengan umat-umat Islam supaya ini ya kredibilitasnya itu tetap terjaga, makanya dia berusaha berbohong. Itulah yang diajarkan oleh Muhammad yang diikuti. Makanya saya bilang umat Islam itu bukan menuhankan Allah, tapi Allah lah Tuhannya. Kenapa? Karena ketika seseorang sholat saja itu oleh Muhammad itu dipanggil, ketika dia nggak menjawab itu dimarahin. Itulah kenapa saya bilang Muhammad itu lebih tinggi daripada Allah. Dan saya masih banyak premis-premis yang lain. Misalkan surah 33 ayat 56. Ketika Allah dan para malaikat sholawat kepada Muhammad. Dan kemudian manusia disuruh sholawat kepada Muhammad. Di dalam hadis Tirmizi 447. Di situ ketika Muhammad mengatakan, kalau kamu sholawat kepada aku 1 kali, maka Allah diperintah oleh Muhammad akan menyolawati kalian sebanyak 10 kali. Lihat, 14-0 untuk Muhammad 14. Skornya untuk Allah 0. Lihat. Betapa luar biasanya Muhammad bagi umat Islam ya. Saya lihat umat Islamnya banyak yang cerdas, tapi mungkin yang bodoh-bodoh ya ini yang membodoh-bodohin orang awam, yaitu si
Sunandar dan Zulkifli, begitu ya. Dan kemudian saya tadi menunjukkan kalau Muhammad itu sesat, dia itu bukan Islam tapi pagan, itu juga nggak bisa toh dibantah. Bahkan Muhammad, ketika saya mengatakan Muhammad itu adalah Allah, kenapa? Karena di dalam Quran ya, di dalam surah 2 ayat 222, wanita yang haid itu tidak boleh disetubui, tetapi tidak boleh digauli ya. Tetapi di dalam Abu Daud ini hadisnya sahih. Di sini Muhammad menggauli istrinya ketika haid. Nah inilah ajaran yang bahkan kalau di dalam Quran jauhilah. Di sini malah digauli. Lihat, Muhammad itu ternyata lebih besar daripada Allah. Allah yang bikin aturan, yang melanggar semuanya adalah Muhammad. Di dalam surah 104 ayat 1 tidak boleh melaknat, tapi ajarannya Muhammad apa? Melaknat ya. Di dalam hadis Muslim 4705 di situ Muhammad melaknat orang. Ya, jadi kalau dikatakan Muhammad ini adalah pribadi yang suci, pribadi yang baik, yang tidak berdosa dan seterusnya. Itulah yang dinamakan pengkultusan diri. Padahal dia manusia biasa, tapi oleh umat Islam itu dikultuskan sebagai nabi. Padahal dia itu bisa dikatakan preman gitu. Jadi preman yang diangkat gitu sebagai nabi. Ya, kita bisa buktikan banyak premis yang bisa saya tunjukkan. Contoh di dalam hadis Nasai, ini ya saya tunjukkan 4790. Ini saya tunjukkan. Di sini ketika ada seorang pencuri ya, Allah melaknat pencuri yang mencuri telur. Ini perkataan Muhammad ya. Jadi pencuri telur dan tali itu tangannya dipotong, lihat tangannya dipotong. Sedangkan Muhammad sendiri kepada bangsa Quraisy nanti bangsa Khaibar, ketika di situ ada harta karun ya. Di situ Muhammad saya bisa tunjukkan di sirah itu Mubarakfur itu. Di situ Muhammad mencuri harta dari bangsa Khaibar. Ya, kemudian istrinya Kinanah, istrinya Kinanah itu adalah pemimpinnya. Jadi pemimpinnya kepalanya dipotong, rakyatnya dibunuh oleh suruhan Muhammad, kemudian hartanya mereka diambil, istrinya diambil. Inilah sosok yang dipuja-puja oleh Sunandar dan juga Zulkifli. Sosok preman yang diangkat sebagai nabi, padahal tanda kenabiannya itu adalah kutil yang membesar menjadi telur puyuh yang berwarna merah. Itulah ciri-ciri tumor. Gitu. Makanya ajaran dari kitab sebelumnya ketika dikatakan Tuhan itu pengasih lah. Di dalam Islam Allah itu penyesat. Jadi sudah sangat berbeda banget. Nah, kemudian ajarannya Muhammad itu tentu berbeda. Muhammad penyembah berhala. Bahkan Muhammad mengajarkan untuk mencium batu. Boleh di-post bentar? Aku tunjukkan hadisnya. Oke, di dalam hadis Nasai 2888. Di sini dikatakan gini. Ini sahabat Muhammad pun yang seorang yang Hanif. Itu dia mengatakan Umar mendatangi Hajar Aswad kemudian berkata, sungguh saya mengetahui bahwa engkau hanyalah batu. Lihat, hanyalah batu. Kenapa batu malah dicium-cium oleh umat Islam? Itu ajaran siapa? Allah. Anda coba cari di dalam Quran, mana buktikan ada ajaran Allah untuk mencium batu. Ya, kalian itu disuruh untuk mengikuti ajaran Ibrahim di surah 16 ayat 123. Tapi kenapa kalian malah mencium batu? Ini kan tradisi pagan, ini adalah tradisi Watsinia. Ya, jadi tradisi pagan yang dicontoh oleh umat Islam. Jadi pengikut Muhammad ini bukan Islam sebetulnya, tapi apa? Pagan. Itu yang tidak mau disadari, padahal sudah ditunjukkan berkali-kali, tapi tetap bilang kami ini pengikut Allah, penyempurna. Padahal yang di dalam surah Al-Maidah ayat 3 yang disempurnakan itu agama Islam. Makanya belajar baca lagi, ya. Di sini katakan, dan seandainya saya tidak melihat Muhammad menciummu, maka saya tidak akan menciummu. Ini loh, otak kalau sehat, ya sahabatnya Muhammad, ini kan pada akhirnya ketika Muhammad mati itu mereka pindah ke Kristen, ya. Jadi mereka pada murtad semua. Kenapa mereka nggak berani murtad ketika ada Muhammad? Karena di dalam Nasai 3991, siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah. Itulah ajarannya Islam. Ganti agamanya dibunuh. Kenapa? Karena Islam adalah agama politik. Yang ketika dia pindah agama, maka dibunuh. Makanya sahabat pada takut. Bahkan orang Yahudi pun saat itu mengikuti Muhammad. Ya ternyata Muhammad itu makan unta, bahkan kencing unta diminum. Itu kan haram di dalam ajaran Ibrahim. Ya, di dalam Ulangan 14 ayat 7. Di situ nggak boleh meminum memakan unta itu nggak boleh. Jadi ajaran penerus apa? Ajaran penerus atau ajaran pengkultusan? Seseorang yang ngaku-ngaku sebagai nabi. Di sini saya lihat Umar ini adalah orang yang cerdas, karena ketika Hajar Aswad ini hanyalah batu yang adalah ajaran Watsinia atau pagan Quraisy, kemudian dia mengatakan kalau bukan karena Muhammad yang mencium, dia tidak akan mencium. Jadi ya teman-teman Islam, jadilah Islam yang cerdas, bukan mengkultuskan manusia. Gitu ya, karena kalian akan menyembah Muhammad itu sesuai dengan surah 33 ayat 56. Baca itu di dalam ensiklopedia Al-Qur'an. Oke, kalian berdoa kepada Muhammad. Oke, selesai. Hari ini Tuhan Yesus memberkati. Sudah kelar ya. Mantap Sudah sekali dapat ya. kita mendengarkan penjelasan Islam dari orang yang tidak bisa baca. Kita Luar biasa, kita tak terkalahkan Mas Haji. Tak terkalahkan. hebat sekali kiamat ini, luar biasa, masya Allah. Ilmunya saya terkagum-kagum melihat. Iya, belajar lagi ya kalian ya. Oke, jadi Kak Ica, terima kasih. Semoga teman-teman Islam mendapatkan jalan yang lurus, karena jalan yang lurus itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus, di dalam Muhammad, bukan Islam gitu ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Semoga para polemikus
Oke, teman-teman semua, terima kasih ya sudah. Sahabat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita bersama-sama telah menyaksikan dan juga menyimak keberlangsungan debat antara Bang Khalifa bersama dengan Ki Ahmad dan juga Ustadz Nandar bersama dengan Ustadz Suma. Ini merupakan debat yang kedua dari debat yang kemarin yang kita saksikan bersama-sama. Dan situasi dan kondisi saat debat ini berlangsung, saya perhatikan bahwa tidak jauh beda dengan yang kita saksikan kemarin, di mana ketika data dan juga argumen yang dibawakan oleh Ustadz Suma bersama Ustadz Nandar, semuanya itu bisa dibantah dan dipatahkan oleh Ki Ahmad bersama Bang Khalifa. Sedangkan data yang dibawakan oleh Ki Ahmad bersama dengan Bang Khalifa, semuanya itu tidak bisa dibantah dan dipatahkan oleh Ustadz Suma dan juga Ustadz Nandar, sehingga membuat timbul respon dan reaksi yang seharusnya tidak mereka lakukan dengan membesar-besarkan suara. Bahkan juga kadang kita bisa mendengar menyerang pribadi. Ya, hal ini seharusnya tidak usah dilakukan karena kita mau debat ini bisa berlangsung dengan baik, dan bahkan kita juga harus bisa mempertahankan argumen-argumen yang kita ungkapkan. Dan hal ini juga yang menjadi perhatian untuk kita semua, supaya kita juga bisa memperhatikan setiap data dan juga argumen yang kita bawakan, supaya kita bisa mempertanggungjawabkan hal itu. Ketika orang lain mempertanyakan tentang hal itu, kita bisa menjawab dengan baik dan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang bertanya tersebut. Dan kita lagi-lagi melihat bagaimana Ki Ahmad bersama Bang Khalifa ini, mereka sangat dipakai Tuhan secara luar biasa untuk memberkati kita semua, sehingga semua orang bisa melihat kebenaran yang sesungguhnya. Dan kita terus berdoa semoga Bang Khalifa dan juga Ki Ahmad bisa terus dipakai Tuhan untuk bisa menyatakan kebenaran kepada semua orang, supaya semua orang bisa melihat kebenaran yang sesungguhnya hanya ditemukan di dalam Yesus Kristus. Sekian video saya di hari ini, sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua.